kan? Iya pemirsa, kembali lagi di Morning Show. Nah ini kalau tadi berapa model-model ini mewakili kecintaan atau fans kepada siapa? Dimana? Ini kebaca sih ya yang ada di sini nih. Kayaknya banyak kan The Doctor semua nih kayaknya. Punya Mas Rahmat kayaknya ya. Ya kebetulan koleksi saya pribadi ini. Oke. Nah ini mungkin juga kalau misalnya mengoleksi seperti ini bisa mengekspresikan, pertama mengekspresikan kesukaannya pada tim yang mana. Ini juga mungkin bisa belum sanggup mungkin beli yang aslinya, bikin diecast-nya dulu. Betul. Apa kebanyakan teman-teman tuh seperti apa sih? Sebenarnya sih pengen punya yang asli. Tapi karena harganya mahal gitu, Selangit, jadi ya terpaksa kita punya yang miniaturnya dulu lah. Oke, kalau misalnya kita tanya range harga untuk membuat diorama seperti ini, mungkin sekitar seberapa misalnya kalau diorama, dari berapa? Mungkin yang paling simpel, paling murah, sampai yang wah deh, yang mewah, diorama yang komplit. Kira-kira? Kalau diorama itu, dioramanya saja itu sekitar range antara 300 sampai 500 ribu. Oke. Yang model ini, kalau model ini juga sama sepertinya. Yang ini juga sama, kalau dia satu set sekitar 1,5 jutaan. 1,5 juta. Itu tergantung apa ya biasanya harganya itu? Tergantung tingkat kesulitan sama bahannya. Nah, Oke. gimana kita bisa tahu bahwa diecast ini atau motor-motor ini yang bagus, ini yang nggak bagus itu? Iya. Dari bahan kah atau dari bentuknya atau seperti apa? Dari tingkat kepresisian bentuknya terhadap aslinya, terus dari detail-detailnya, ada yang kabelnya sampai dibikin, ada yang enggak, ada yang fitur-fiturnya sampai shockbreaker depan belakang itu bisa main, itu sangat berpengaruh ke harga. Oh, seperti itu. Nah, ada KW-KW-nya juga nggak sih kalau diecast atau miniatur seperti ini? Ini kebetulan bukan KW ya, tapi kreativitas anak negeri malah. Ini contohnya adalah Kreativitas Yamaha anak negeri. Jupiter. Ini motor bebek, nggak ada diecast-nya nih motor ini. Tapi teman-teman kita dari grup GND ada yang bisa bikin. Kreatif ya, Ini kreatif. Ini motor bebek Rossi loh. naik motor bebek? Bikin. Ada. Nanti Rossi naik beca, dibikin juga ada Ini beca. langsung agak orange-orange nih kan, warna-warna bajai dikit, nanti mungkin market saya bisa ya Pak, bisa. Ya. Bisa. Tapi memang ide itu muncul ini karena apa ya, bisa dibelajar untuk modifikasi, ada kelasnya nggak sih? Misalnya Iseng-iseng aja ternyata bisa gitu ya? Sebenarnya enggak sih, tergantung dari insting masing-masing ya. Oke. Kayak biasanya mereka suka merakit Tamiya, terus kayak figur ini kan juga baru ya. Dia kemarin begitu lihat dia finish pakai knee down itu, kok sepertinya nih keren untuk dibikin figur gitu loh. Nah dia udah berusaha untuk bikin gitu loh. Iya, jadi diorama ini nggak sembarang diorama aja, tapi ada ceritanya dan mungkin teman-teman kalau nonton MotoGP itu ditongkrongin ya. Ini momen-momen apa momen yang Ya. bagus, mungkin momen yang kemarin Rossi menendang apa ditendang, oh ya, itu bisa jadi tuh. Bisa jadi. Itu bisa jadi. Tapi nih ya, ini memang berarti setiap diecast ataupun setiap diorama ini mempunyai momen tersendiri bagi si pemiliknya. Iya. Nah, ini kalau Mas Dede dan juga Mas Rahmat sendiri punya nggak sih salah satu diorama yang ataupun diecast ini yang memang memiliki satu kenangan ataupun memang yang paling wah ini yang paling saya suka gitu. Kalau saya ini, Kenapa ini? Kenapa? ini dibuat, Ini Rossi lagi kiss. Motornya. Iya. Oke. Ini diorama ini yang buat seorang kawan. Oke. Dia itu seorang guru. Kemarin terkena musibah stroke. Oke. Jadi bikinnya itu pakai satu tangan dan satu kaki. Bikin ininya. Iya. Ini yang paling saya suka. Berapa lama momen proses untuk membuatnya waktu itu? Dia buat sekitar 2 minggu. 2 minggu. Iya. Itu juga kawan dari Mas Rahmat ini memang juga hobi diecast. Dia hobi diecast, merakit Tamiya. Suka merakit Tamiya dan suka merakit papercraft itu ya. Kayak model pesawat, Airwolf segala macam dia suka buat itu. Berarti memang ada hubungannya ya, karena keterampilan tangan itu bisa berlangsung untuk membuat diecast seperti ini juga ya. Kalau Mas Dede apa? Kebetulan saya juga sama ini, kebetulan sukanya yang seperti ini, saya juga suka, saya juga punya. Kayaknya ini momen Rossi waktu pertama kali dari Honda pindah ke Yamaha, menunjukkan betapa cintanya dia terhadap motor ini, meskipun tadinya motor ini bukan motor juara dunia, tapi setelah dipegang Rossi langsung juara dunia di tahun 2004. Jadi momentumnya itu. Jadi semuanya harus ada momennya, nilai sentimentalnya juga ada di dalam sebuah diorama seperti ini ya. Nah, salah satu yang ini juga, ini dirusakin
beneran atau Iya. gimana nih? Karena di sini captionnya Marc Marquez Crash FP3 Malaysia 2013. Nah ini Wow. ngebuatnya beneran di crash juga Ya, nih, ini dihancurin. Hebat ya ini. Dia ngancurinnya pakai ini, Martil. dikepuk-kepuk gitu loh. Oh pakai martil? Iya, dikepuk-kepuk Oke. jadi penuh penghayatan. Oke. Ini anggapnya kayak Iya. Namanya diorama harus disesuaikan dengan kondisi Ya, asli. seperti teman juga ada itu dia suka akan Simoncelli. Simoncelli kan crash di Malaysia itu. Iya. Waktu meninggal, dia itu bikin baiknya dibanting-banting. Jadi baiknya dibanting sampai mirip. Oh ya udah, baru di Bikin diorama. dioramanya gitu. Sambil ada emosinya juga Iya. disalurkan ke situ ya. Oke. Nah, ini berarti memang kalau kita lihat ya, balik lagi ada cerita di balik ini. Nah, tadi kan cerita teman-teman banyak sekali mengoleksi dan juga ada juga cerita-cerita di balik ini. Kegiatan biasanya dilakukan oleh teman-teman sendiri dari IMD. Iya. Nah, di komunitas ini apa aja sih biasanya kalau ngumpul-ngumpul nih? Kalau kita biasanya kalau ngumpul tuh sharing seputar perkembangan motor. Oke. Nah, paling Motor beneran? Motor ini. Motor ini. Oh, motor ini. Lupakan motor beneran. Oke. Karena kita nggak sanggup beli jadi pakai begini. Jadi kita bisa kumpul-kumpul, terus nanti kita tanya, oh ya ini ada tahun ini ada merek terbaru, Oke. levernya seperti ini gitu loh. Bisa nggak kira-kira siapa yang buat gitu loh. Jadi kita tantang mereka untuk berkreasi. Oke. Gitu. Nah ini kalau tadi ada nilai investasi, nilai ekonominya juga ada nggak setelah bikin ini? Mungkin dijual, bisa dijual juga atau gimana? Ada yang bisa order untuk dibuatkan diorama bisa nggak sama teman-teman? Bisa? Oh, jadi semuanya teman-teman yang ada di IMD ini komplit ya? Iya. Ada yang bisa bikin Ada juga, kolektornya. ada kolektornya juga, semuanya komplit nih. Ya. Seller Ada ada. seller juga ada, buyer juga ada. Bayar Tapi ini kalau terkait dengan kompetisinya sendiri ya, Daikes, Iya, ini ada ada nggak sih nggak? sebenarnya kompetisi untuk terlihat dari wah bentuknya bagus, kemiripannya seperti itu ada nggak sih sebenarnya? kerumitannya. Kalau untuk Motor ini sejauh ini belum ada. Yang sudah ada baru mobil untuk event-event kompetisi seperti itu. Iya. Oke, kalau gitu mau gabung ke komunitas, gimana? Harus punya dulu minimal berapa gitu koleksi Kalau misalnya baru punya bannya doang, enggak juga sih. stangnya aja. Kita tinggal daftar aja ke Facebook kita Oke. di IMD Indonesian Motor Diecast Community. Ester. Tinggal masuk aja. Oke. Nanti tinggal di approve sama admin, sudah selesai. Gitu. langsung jadi ya. Terus Iya. Sudah banyak komunitas Ya diecast paling lainnya kita juga ya. pertama kita cuma posting perkenalan, baik kita inilah udah. Setelah itu ya udah kita Ini tinggal- seluruh Indonesia nggak sih atau seperti Ya seluruh Indonesia Oh, sudah ada di mana aja kota-kota besar? di Sampai kota kecil juga ada. Yang penting bisa akses internet. Yang penting bisa akses internet bisa kalau jadi anggota. untuk member hampir seluruh Indonesia. Oke. Di Malaysia juga ada, Singapura, Belanda, Wah seru ya. Jerman juga Dan ada. jenisnya juga ada yang klasik bisa, Ya. yang superbike juga bisa. Iya, betul. Oke. Macam-macam. Tergantung mereka sukanya apa, koleksinya apa, skala berapa. Ya itu. Boleh. Boleh Berarti gabung tadi ke beca kita. saya nggak bisa ya? Beca Itu bukan motor ya? Itu bukan. Kalau saya kasih Nanti dia beca, kasih beca bisa. beca bisa. Oh, oke Mas baik. Rahmat, Mas Dede, ini Ya. terakhir mungkin ada tips bagi pemirsa Morning Show yang mau koleksi diecast, mungkin apa yang harus mereka persiapkan kan? Mungkin mereka sudah punya niatnya dulu, Iya. tapi belum mampu untuk mulai-mulai. mulai-mulainya ini Ya, gimana nih? kalau dari kita, mungkin teman-teman yang pengen gabung, pilih dulu skalanya yang mau dibikinin skala berapa. Oh, iya. Karena itu akan berpengaruh ke budget yang perlu kita siapkan. Betul. Oke. Jadi semakin kecil semakin mahal atau semakin besar semakin mahal? Semakin detail semakin mahal. Detail. Oh, semakin detail semakin mahal. Kecil Kayak lebih Kecil besarnya enggak. cek dulu aja Detail. budgetnya ya. Mas mau milih Rahmat, yang apa mana. nih tipsnya? Kalau tipsnya ya untuk pemula ya sesuaikan dengan budgetnya aja. Oke. Jangan terlalu dipaksakan. Dan kalau sudah seperti saya sudah berkeluarga gitu ya. Ya jangan sampai mengganggu uang dapur. Itu Betul. aja. Dan jangan sampai rebutan sama anak. Nah, itu Tapi penting. terus terang saya di rumah rebutan juga sama anak. Sampai berantem sama anak. Oke. Anak suka juga soalnya. Anak suka juga gitu loh. Itu lebih bagus lagi ya. Untung kalau misalnya memang di keluarga itu memiliki kesamaan dalam hobi yang sama Iya. ya, bisa Bertukar sharing ide dan juga underdeal bisa saling Bisa. ini ya. pinjem-pinjeman tuker-tukeran. atau tiba-tiba punya bapak mana? Oke Pak. Ada di mobil aku, ada di motor aku. Oke. Sekali Terima kasih Mas Rahmat. Thank you Mas Rahmat, Mas Dede Dan hadir. Dan teman-teman ini. Baik pemirsa, ini Morning Show masih akan kembali dengan rangkaian informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.